malam ini kita mengundang rekan-rekan untuk mendengar penjelasan dari Wakil Ketua Majelis Syuro mewakili pimpinan Partai Keadilan Sejahtera mengenai keputusan yang telah diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan dukungan atas pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%. 3 ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh 3 partai yang kalau dikumulatifkan untuk presiden thresholdnya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah saya sekitar 28%. Yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Ya, terima kasih Pak. Juga dong Pak. Ini di JPLN. Sama Bapak juga Pak. Kenapa nggak Bu Siti maksudnya Pak? Baik Bu Siti datang, kenapa nggak datang kenapa Pak? Kenapa mewakilkan Pak Alu? Komen kalau urusan itu. Kenapa Pak? No comment. Di Hulu Mentan nggak diundang berarti? Apa? Yang di Hulu Mentan? Loh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ya? titipannya nggak bahas soal apa-apa terkait isu reshuffle gitu ya Pak? Oh nggak ada hubungannya dengan itu. Ya seperti tadi Pak Mendak sampaikan. Oke? Terima kasih ya. Pak, tapi soal isu reshuffle dulu sebelum Bapak pergi mana Pak sejauh ini? Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Pak Menteri Pertanian nggak hadir Pak? Ya. Jadi penegasan kalau dari kalangan menteri menanggapi isu reshuffle sejauh ini gimana sih Pak Bahlil? Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu. Besok sore saya ke Bali. Siangnya Pak, pagi dan Pagi siang masih di Jakarta. Dan besok itu Rebo Pon. ada apa itu besok Pak? Kemis Wage kalau nggak keliru. Agenda Rabu Ponnya jadi tidak Pak? Apanya? Agenda Rabu Ponnya jadi tidak? Ya ada agenda besok. Agenda Pagi besok siang. Kabinet Pak maksudnya? Soal kabinet Pak. Soal reshuffle kabinet. Ya ditunggu aja besok. Ditunggu saja besok. Berarti besok ada atau? Ditunggu saja besok. Masih butuh waktu buat Ditunggu saja besok. Rabu Pon besok. Kemisnya Kemis Wage. Lusa. ada sesuatu juga nggak? Menteri tadi dipanggil apakah berkaitan dengan Rabu Pon besok Pak? Apanya? Menteri tadi dipanggil di istana. Oh, enggak. Ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Tadi ada 2 menteri yang tidak hadir dalam rapat bersama Pak Presiden, Pak Mentan sama. Ya mungkin pas keluar kota. Pak, kalau udah ya. reshuffle kira-kira bakal karena kinerja atau karena yang lainnya? Yang utama memang performa kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama. Tapi berarti kinerja kabinet Bapak sekarang baik-baik saja semua atau baik-baik saja secara umum. Spesifiknya? Secara khusus kan tadi umum Pak. Ya kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi biasa tuh. Ada koreksi dari setiap perjalanan dan biasa. Pemirsa,
kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas peristiwa penting yang terjadi pekan ini, adalah pengumuman dari partai, dalam hal ini yang utama PKS dan Partai Demokrat, menyusul deklarasi dari Nasdem terhadap calon presiden Anies Baswedan. Jadi dengan 3 partai sudah mengeluarkan pernyataan bahwa calonnya untuk presiden adalah Anies, Presiden 2024 Anies Baswedan, maka salah Anies dapat tiket untuk calon presiden dari 3 partai. Karena seperti diumumkan tadi, dari ketiga partai itu sudah melebihi presiden threshold yang 20%. Dan juga dari DPR-nya juga anggotanya udah 160 kalau nggak salah, yang mendukung Anies untuk jadi capres. Yang belum jelas tentulah siapa wakil presidennya, karena belum disiarkan atau belum dinyatakan secara terbuka. Namun semua publik tentu mau melihat reaksi kompetitor. Dan yang lebih utama lagi, apa reaksi dari istana. Sehingga muncullah isu bahwa hari Rabu ini akan ada reshuffle kabinet. Dan reshuffle kabinet itu diperkuat lagi oleh sinyal-sinyal yang diberikan oleh istana. Misalnya juru bicara Presiden Ali Ngabalin itu tegas-tegas mengatakan Rabu ini adalah hari reshuffle atau Presiden akan mereshuffle kabinet. Walaupun Presiden sendiri tidak menegaskan, sampai ditanya berkali-kali tadi oleh wartawan, dan itu terjadi pada hari Selasa. Tidak tegas mengatakan iya atau tidak. Tapi gejala lain yang terlihat adalah dipanggilnya beberapa menteri ke istana. Seperti biasanya kalau kabinet mau direshuffle atau mau pengumuman kabinet baru, calon-calonnya dipanggil. Tapi yang kejadian dari Selasa itu dan ditunggu-tunggu hari Rabu, dan kebetulan Rabu ini adalah Rabu Pon, di mana biasanya Pak Jokowi menganggap Rabu Pon itu hari baik untuk mengambil putusan. Dan kali ini karena pas Rabu Pon, orang mengira tentulah reshuffle. Tapi sampai jam 8 malam ini, reshuffle itu tidak juga diumumkan. Malah Pak Jokowi tadi berangkat ke Bali kalau nggak salah, dan baru balik malam ini. Dan malam ini juga publik sebetulnya menunggu adakah pengumuman akan disampaikan. Dan dalam isu tersebut yang disebut-sebut yang akan kena reshuffle itu adalah Nasdem. Dan kebetulan Nasdem pula partai yang pertama mempelopori deklarasi untuk Anies Baswedan. Tapi karena yang belakangan datang adalah PKS dan Demokrat, saya ingin bertanya dulu sama wakil dari Partai Demokrat, Johnson Sitindaun. Tapi akibat pengumuman Demokrat dan PKS itu, ternyata elektabilitas dari Anies Baswedan langsung melejit. Jadi dari 3 kali kami mengadakan polling di Twitter,
ternyata hasil yang hari ini 83% dari voters atau yang memilih itu mendukung Anies Baswedan. 10% mendukung Ganjar Pranowo dan 7% mendukung Prabowo Subianto. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding yang kami polling 19 Desember yang lalu, yang cuma mendapat 59% Anies di situ. Dan 17 September polling kami mendapatkan angka untuk Anies Baswedan 77%. Jadi hari ini 83% sampai sore jam 6 tadi. Jadi untuk Jansen Sitanaon ini bakalan ini laris kayak Demokrat mendukung Anies. Karena sama dengan suara netizen. Gimana ceritanya koalisi 3 ini terakhir? Apa beritanya dalam pertemuan sebelum pengumuman Nasdem, PKS dan Demokrat tersebut? Ya, terima kasih Pak Karni. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sehat selalu untuk kita semuanya. Saya ini semuanya Pak Karni tidak terlalu pintar bahas-bahas hal yang sifatnya prediktif. Itu makanya berkali-kali diundang YLC begitu, jarang hadir begitu dia. Jadi, tetapi ini mulai ada titik terang ini ya, koalisi kami ini begitu dia. Itu makanya kemudian hari ini saya berkenan untuk hadir begitu. Tapi sekali lagi saya ingin membatasi begitu, saya hanya akan memberikan pandangan per hari ini begitu. Ya. Karena koalisi ini kan dinamis sekali. Belum lagi KPU itu ya baru buka pendaftaran tuh di September sampai Oktober begitu dia. Jadi dari YLC ini juga saya ingin menyampaikan kepada KPU begitu, atau kita semua begitu. Jadi cepat-cepat pun ternyata Pak Karni ya, kita mendeklarasikan koalisi ini, bukannya bisa kemudian kita telepon KPU, karena udah lengkap kami 20%, nama kandidatnya udah ada, tolong dulu buka pendaftaran begitu, nggak bisa. Itu. Jadi harus tetap menunggu aja sampai September dan Oktober begitu. Kalau belajar dari kejadian Mas Anies yang muter-muter kemarin kena semprit, jadi terus apa gunanya cepat-cepat nih? Jadi publik meminta kapan. Pers bertanya ke kita, kapan ini deklarasinya begitu. Jadi melalui YLC ini begitu ya, kepada KPU begitu. Mungkin regulasi itu perlu diganti sedikit itu. Jangan kalian semprit-semprit begitu. Jadi besok kemudian Mas Anies dan pasangannya misalnya kita ajak muter begitu ya, kemudian kena semprit. Padahal kalau kita daftar di September sampai Oktober itu, ya berarti 70-an hari itu, hari kampanyenya itu rasanya sih nggak cukup mutar Indonesia yang luas ini begitu dia. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua kembali ke koalisi kami begitu ya, sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen kami tadi Tengku Rifki, benar. Jadi 59 kursi Nasdem itu ekuivalen dengan 10,2% ya kursi di DPR itu, 575 berarti 59 bagi 575 kali 100 itu 10,2. 54 kursi Demokrat, 50 kursi PKS, ya total itu 28%. Ya hari ini solid, ya kita punya bakal calon presiden ini, baca pres. Nanti kalau di acara ini kita bilang capres salah lagi. Itu kapan dia jadi capres katanya, daftar juga belum. Itu. Jadi bakal calon presiden kita, ya Nasdem, Demokrat dan PKS. Ya, sudah sampai pada satu nama, Anies Rashid Baswedan PhD. Itu Pak Karni untuk yang itu. Bakal calon untuk KPU kan. Tapi kalau di LC capres. Capres, boleh pakai capres ya, itu dia. Yang kedua begini,
penting juga. Jadi kalau kita lihat survei Pak Karni tadi itu, boleh kita katakan itu kan suara dari arus perubahan begitu. Jadi jangan sampai kemudian arus perubahan ini Pak Karni ya, nggak ada salurannya. Ya, ini bahaya juga. Itu makanya selalu kami katakan begitu. Bagus sekali sebenarnya kalau pemilu kita besok tuh ada dua kandidat yang agak kontra gitu lah, agak kontras gitulah. Satu dari blok perubahan, satu dari lanjutkan begitu. Dan itu baik juga untuk pemerintahan Pak Jokowi ini. Kalau kemudian pemerintahan ini mengatakan semua yang kami lakukan baik begitu dia, mari kita uji di pemilu 2024 besok kan begitu. Sesudah kita uji ternyata menang, memang betul. Itu mau kalian oposisi mengatakan pemerintahan Pak Jokowi ini nggak bagus pun, sudah kita uji di pemilu ternyata kami yang menang begitu dia. Jadi penting sebenarnya selain untuk saluran itu tadi ya, jangan sampai kemudian ya saluran arus perubahan itu tadi yang sangat besar. Minimal kita pakai ukurannya di media sosial tadi ya, karena saya kebetulan pemakai Twitter aktif dan ikut juga ngevote itu begitu dia ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian minimal ukurannya ini di media sosial tadi, suara arus perubahan yang besar itu ya, tidak ada begitu kandidatnya di Pilpres besok begitu. Jadi sudah tepat ini Pak Karni ya. Sehingga kemudian boleh kita katakan ya seluruh ide-ide besar perubahan yang ada di luar sana itu ya nanti bisa ditumpahkan begitu, dicurahkan ya, disalurkan melalui ya kandidat yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat ini. Itu mungkin Pak Karni untuk pembuka begitu. Baik, tapi sampai hari ini belum ada siapa calon wapresnya. Kalau ini sikap Partai Demokrat Pak Karni ya, sebagaimana rilis Ketua Umum kami kemarin begitu, untuk kandidat bakal calon wakil presiden ya, atau kalau ngikutin istilah di YLC ini, kandidat wakil presidennya sepenuhnya kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan begitu. Tetapi kalau boleh ya, tentu pendapat saya selaku kader Demokrat ini juga kan ada begitu ya. Karena yang kita usung ini adalah perubahan dan perbaikan begitu ya. Dua nama teratas untuk perubahan dan perbaikan ini, ya boleh juga nanti YLC uji itu, yaitu Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, itu faktanya begitu. Jadi kalau ingin kembali kemudian ke apa, saya ini kebetulan wasekjen sekaligus hakim Mahkamah Partai Demokrat ya, penegak aturan di partai begitu. Jadi putusan hukum terkini ya terakhir dari Partai Demokrat adalah Rapimnas kami kemarin, Rapimnas di September 2022 kemarin. Dalam Rapimnas itu kita tidak menyebut nama, tapi menyebut tema begitu. Bahwa di pemilu 2024 besok posisi Demokrat adalah di posisi memperjuangkan perubahan dan perbaikan begitu. Itu makanya sering kami katakan ya, kami bukan mendukung Mas Anies ini karena namanya begitu, tetapi soal tema perubahan dan perbaikan itu. Jadi itu makanya selaku kader Partai Demokrat begitu, kalau saya pribadi begitu ya, tentu tidak salah dong ya. Kami menawarkan calon wakil presidennya ini adalah ketua umum kami begitu. Jadi soal kemudian nanti kemudian partai-partai yang lain, dua partai yang lain punya kandidat lain nggak apa-apa. Itu makanya karena kita sekarang punya tim kecil ya, mungkin bisa juga nanti ya kita mengusulkan kepada tim kecil itu, karena kan politik Indonesia ini besar sekali Pak Karni. Jadi penduduk aja 270 juta begitu. Kalau DPT 200 juta, berarti kenaikan 1% elektabilitas itu sama dengan 2 juta suara begitu dia. Ini kan tidak bisa kemudian diraba dengan feeling begitu. Apalagi pakai maunya saya begitu dia. Jadi mungkin wasit yang paling adil untuk penempatan siapa wakil presiden ini adalah melalui survei begitu. Jadi mungkin nanti 3 partai ini bisa nyewa survei begitu, kita pasangkan dengan satu nama, coba diputar dulu. Ya mungkin respondennya itu kita buat lebih lebar. Ya kalau untuk survei nasional itu 2.200, 2.600 begitu. Kita lihat nanti angkanya. Karena kita ingin menang ini. Jadi kita ini bukan hanya sekedar ingin mengusung kandidat begitu. Ya pokoknya mau menang mau kalah nggak pedulilah, tidak. Jadi kita ingin mengusung kandidat yang memang bisa bersaing bahkan menang di Pilpres 2024 besok begitu. Jadi karena memang perubahan dan perbaikan begitu ya. Kalau saya selaku kader Partai Demokrat, di luar rilis Ketua Umum kemarin, kalau rilis Ketua Umum itu kan sudah jelas disampaikan. Untuk kandidat wakil presiden kita serahkan kepada Mas Anies selaku calon presiden begitu. Tapi beliau juga kan nggak bisa, hanya sesuka hatinya begitulah. Saya ingin ini begitu. Ya tentu kan bisa kita uji. Jadi hari ini memang posisi 3 partai ini ya itu equal partnership. Itu soal
wakil presiden kita serahkan kepada calon presidennya, sama seperti yang disampaikan oleh Nasdem juga ketika deklarasi Mas Anies kemarin begitu. Tetapi ya Mbok ya jangan asal sembarangan milih lah. Kalau saya pribadi selaku kader Partai Demokrat begitu, kalau memang tema koalisi kita ini adalah perubahan begitu ya, dua wajah perubahan hari ini ya, baik itu di survei atau di alam pikiran publik begitu, ya Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono begitu. Kalau kemudian misalnya nanti 3 partai ini bersama kandidat calon presidennya Mas Anies, punya kandidat lain ya kita lihatlah nanti Pak Kardi. Itu. Artinya kalau baru mau dilihat bisa nggak pasti juga dong. Tidak apa-apa. Seandainya yang lain yang dicalonkan. Itu makanya pertanyaan yang sering diajukan ke kami kan begini, kalau bukan Mas AHY yang jadi wakil presidennya, tetapkah Partai Demokrat di koalisi ini kan begitu dia. Jawaban saya tetap, itu makanya saya katakan tadi ada individu, ada tema begitu. Rapimnas kami kemarin adalah mengusung perubahan dan perbaikan begitu. Jadi pasangan siapapun nanti yang jadi wakil presiden Mas Anies, tematiknya harus itu, perubahan dan perbaikan begitu dia. Perubahan untuk apa? Sederhananya begitu. Agar YLC ini kembali lagi tampil di TV One begitu dia. Enggak lagi di YouTube begitu. Ada banyak problem hari ini. Kalau kita ingin membuka begitu, walaupun bukan di sini forumnya begitu. Soal demokrasi, soal ekonomi dan lain-lain begitu dia. Jadi sekaligus itu tadi tekanan saya ya, saluran perubahan ini memang harus ada. Soal kalah menang nanti kita uji di 2024. Itu makanya kandidat lanjutkan begitu ya. Silahkan pilih yang terbaik yang kalian punya hari ini begitu, ya nanti kita tarungkan di Pilpres 2024. Memang di sana panggungnya begitu. Tadi ada pernyataan bahwa semoga calon yang diinginkan harus perubahan ini tidak hilang di calon capres nanti. Ada pernyataan begitu di awal tadi. Iya persis Pak Kardi. Artinya masih ragu-ragu dong. Soal apa itu? Ya bahwa calonnya akan ada di calon Presiden 2024. Kalau di kami kebetulan Rapimnas kemarin begitu, tematiknya itu adalah Demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan begitu. Jadi itu makanya calon presidennya ini, calon wakil presidennya entah siapapun dia begitu, ya narasinya harus narasi perubahan dan perbaikan. Itu posisi Partai Demokrat sesuai dengan hasil Rapimnas. Karena setelah Kongres ya Rapimnas adalah pengambil keputusan kedua paling tinggi di Partai Demokrat begitu dia. Jadi itu yang saya katakan tadi, kalau individunya misalnya wapresnya Mas AHY nggak perlu lagi kita bahas tema perubahan perbaikan, dua wajah ini sudah wajah perubahan perbaikan kan begitu. Tetapi kalau bukan Mas AHY ya, maka narasinya harus perubahan dan perbaikan karena memang itu posisi Partai Demokrat sesuai hasil Rapimnas kami yang terakhir dan belum diubah kan begitu. Jadi bukan harga mati harus AHY ya. Oh tidak, jadi kita serahkan ini equal sekarang ya, tetapi calon presidennya Mas Anies juga nggak boleh sembarangan juga lah milih begitu dia. Saya mau yang ini, ya tentu beliau kan harus menjelaskan itu dia. Jadi kenapa kok ini yang dipilih begitu. Jadi apa namanya itu kita dekati nanti teman yang saya katakan tadi, mungkin metode yang paling pas untuk wakil presiden dari kandidat perubahan ini adalah wasit mungkin, itulah mungkin yang paling adil begitu dia. Wasitnya adalah survei begitu. Jadi kalau sudah survei ini kan ilmiah begitu dia, variabelnya ada, respondennya ada, dan kita bisa lihat kan itu. Karena Indonesia ini kan besar sekali Pak Kardi, itu dia nggak bisa kita dekati politik kita di Indonesia hari ini ya, apalagi sudah ada perangkat ilmu untuk itu dengan feeling begitu dia, atau dengan pokoknya ini aja lah perasaan saya ini gitu. Jadi belum lagi kan Mas Anies selalu mengatakan salah satu karakter pembangunan di DKI ini adalah melakukan pendekatan ilmu kan dalam setiap kebijakan begitu. Hari ini kan ada perangkat ilmu ya dalam pengambilan keputusan untuk kandidat ya dalam kontestasi apapun begitu ya. Jadi kita pakai aja perangkat itu begitu. Tetapi sekali lagi yang ingin kami tegaskan adalah ya siapapun wakil presidennya ya, kalau kami Partai Demokrat karena pegangan kami adalah hasil Rapimnas terakhir kemarin, posisinya itu harus di posisi tema perubahan dan perbaikan agar YLC bisa kembali lagi ke TV One begitu. Siap. Nah itu dia soal demokrasinya. Jadi perlu perubahan ya? Perlu perubahan Pak Kardi. Dan bagus juga memang. Jadi misalnya seperti apa namanya itu soal ekonomi, kan teman-teman lanjutkan ini mengatakan ekonomi kita baik-baik saja begitu. Walaupun
kampanyenya. Saya ini kebetulan ikut di Pilpres 2014, ikut juga di 2019 begitu. Jadi hampir seluruh sebenarnya tema-tema ekonomi 2 kali Pak Jokowi maju itu saya paham begitu. Contoh misalnya soal pertumbuhan ekonomi begitu, kita doakan itu. Pernahlah minimum 1 kali pemerintahan ini dapat 6% atau 7% seperti yang mereka katakan begitu dia. Karena kan itu janjinya kemarin. Karena kalau ekonomi tumbuh begitu, ya ekonomi negara tumbuh, ekonomi rumah tangga di negara juga ikut tumbuh kan. Ekonomi kita pribadi-pribadi pun ikut tumbuh, kan begitu prinsipnya. Itu. Jadi itu makanya saya katakan kita harus melakukan perubahan, tentu perubahan yang lebih baik. Itu. Karena ini kan memilih pemimpin kita juga nih. Jadi memang kalau nanti kandidat perubahan ini kemudian menang begitu ya memang dia ingin merusak bangsa ini kan enggak juga. Itu makanya ingin saya kaitkan sedikit soal reshuffle tadi Pak Karni begitu. Ini pandangan saya ya, pandangan kami begitu, Demokrat begitu. Agak aneh kemudian ya, bukan saya ingin membela teman-teman Nasdem begitu. Saya beberapa kali mendiskusikan soal reshuffle. Biasanya reshuffle itu Pak Karni ya didorong oleh 2 hal. Pertama itu soal kinerja, menteri-menteri yang buruk begitu. Itu terjadi misalnya di tengah kasus COVID kemarin. Serapan anggaran katanya buruk, menteri kesehatan katanya buruk kinerjanya begitu, reshuffle begitu. Atau karena ada persoalan hukum. Itu didorong oleh itu. Misalnya di kasusnya Bang Juliari Batubara atau Bang Edi Prabowo begitu di KKP kemarin. Ini kan agak aneh nih. Reshuffle didorong karena Nasdem ya mencapreskan Anies begitu, apa yang salah? Kan aneh nih. Itu. Masa kemudian reshuffle didorong oleh karena ada salah satu partai begitu mencapreskan Anies. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita mengatur begitu, imperatif terang dan jelas tuh. Kandidat calon presiden, wakil presiden itu hanya boleh didukung oleh partai politik. Jadi dia itu sedang menjalankan hak konstitusionalnya begitu. Karena menjalankan hak konstitusional begitu, yang tidak ada kaitannya dengan kinerja begitu. Kemudian di reshuffle, ini kan aneh nih. Itu makanya dalam beberapa kesempatan saya katakan, yang Bu Istana begitu, cari alasan lain yang lebih agak elegan begitulah. Misalnya munculkan soal kinerja. Itu biar agak enak reshuffle-nya ini jika pun terjadi begitu dia. Kan begitu. Jadi jangan didorong kemudian ada partai, ada badan hukum publik yang haknya diatur di konstitusi sedang dia jalankan, ya. Kemudian karena itu dia direshuffle kan ini kan tidak baik juga begitu. Wajah pemerintahan kita ini legasi eksekutif begitulah dia. Walaupun sekali lagi begitu ya, saya ini kebetulan sarjana hukum begitu, mazhab saya itu adalah ya reshuffle itu sepenuhnya hak presiden. Dan di Indonesia enak sekali. Kalau di Amerika itu Pak Karni, ya misalnya seperti sekarang Joe Biden misalnya atau Trump kemarin ingin mengangkat menteri itu nggak bisa diangkat sendiri, tetapi harus dikonfirmasi ke Senat. Kalau di kita di sini, mau malam ini Pak Jokowi memberhentikan menteri, menit berikutnya ngangkat pun, nggak ada masalah. Itu makanya saya katakan, karena itu hak begitu, nggak usah terlalu dibuat banyak polemik di publik. Itu hak Bapak tuh. Dan saya mendukung hak itu, selaku sarjana hukum begitu, pergunakan kalau memang mau reshuffle. Itu dia. Jadi bahkan di Indonesia ini lebih gampang kita mengganti menteri Pak Karni ketimbang mengganti Kapolri atau Panglima TNI. Kita ganti hari ini Panglima TNI nggak bisa besok. Langsung kita angkat, harus dikonfirmasi ke DPR dulu. Jadi jalankan saja begitu. Jadi ada 2 hal itu. Kalau soal reshuffle yang ingin saya sampaikan begitu, saya sepenuhnya adalah pendukung hak presiden ya tanpa perlu konfirmasi ke Senat begitu atau ke House begitu dia untuk reshuffle. Jadi kalau memang ingin melakukan reshuffle saja begitu tanpa perlu berpolemik. Tetapi ini menjadi pelajaran yang tidak baik buat kita begitu publik. Ya, reshuffle itu karena didorong bukan karena kinerja, bukan karena isu persoalan hukum, ya, tetapi karena isu ada sebuah partai politik tertentu begitu menggunakan hak konstitusinya mendukung calon presiden tertentu begitu, kemudian diganti begitu menterinya begitu kan nggak pas ini itu. Padahal Pak Jokowi juga dulu adalah bagian yang menikmati begitu proses dukungan itu, partai menggunakan haknya itu begitu. Itu mungkin Pak Karni. Bukan gara-gara dia menggunakan hak konstitusional, tapi dia nggak informasi dulu kepada presiden. Padahal dia koalisi pendukung presiden. Kalau saya sih pegangan saya Pak, karena saya tidak ingin masuk terlalu jauh terhadap hal yang saya tidak mengerti begitu, ya konstitusi
tidak mengatur dia harus minta izin kemanapun partai-partai politik itu. Makanya dalam banyak kesempatan kemudian saya mengatakan salah satu kemudian yang paling penting ya harus dikembalikan ya dalam masa-masa ini adalah kemandirian partai politik, imparsialitas partai politik begitu dia. Jadi biarlah partai politik itu mandiri begitu ya. Presiden karena memang sudah di periode terakhirnya begitu mengantarkan pemilu kita 2024 besok sebaik yang beliau bisa buat begitu. Bahkan kalau bisa pemilu Pak Jokowi 2024 besok itu lebih baik dari pemilu terakhir yang dilakukan oleh Pak SBY di 2014 ketika Pak Jokowi naik begitu. Jadi guru bangsa lah. Itu harapan, ini kan harapan publik ini, harapan kita kan. Kita ini kan warga beliau juga nih. Tentu tidak salah atau berharap. Baik, sekarang Bestari Barus. Sebagai pelopor. Apa Bang? Ya udah jelas kan persoalannya. Bahwa ini Nasdem udah disepakati oleh Demokrat. Bahkan PKS. Thresholdnya udah terpenuhi. Tapi Nasdem pun digoyang oleh isu reshuffle. Baik. Pertama terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu perasaan publik aja Bang. Bahwa Nasdem ini lagi merasa digoyang gitu. Ya enggak juga, karena memang dukungan awal Nasdem kepada Pak Jokowi 2 periode itu semua tanpa syarat. Kalau waktu itu di awal ada menteri kita bagus, enggak ada juga tetap dukung. Kita mendukung karena kita tahu, kita yakini bahwa Pak Jokowi mampu melanjutkan perjuangan dari para pendahulu, cita-cita bangsa dan seterusnya untuk tujuan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan wah Nasdem sedang digoyang, nggak ngerti juga kita goyangan apa. Wong kemarin juga baru ketemu dengan Pak Presiden Bang Surya itu happy-happy aja Bang Karni. Saya kira tidaklah kemudian semudah itu, artinya omongan-omongan yang liar di tengah-tengah kita ini itu kemudian ditanggapi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya kalau bisa dikatakan itu berintegrasi lah, punya integritas gitu, yang nggak bisa didikte oleh siapapun itu. Jadi kalau isu reshuffle ini kan sebetulnya sudah lama seperti Bang Karni sampaikan, bahkan sampai juru bicara presiden pun berapa kali menyampaikan itu. Kalaupun kemudian itu diarahkan ini yang akan direshuffle Nasdem, kita sampai sekarang ini tidak merasakan bahwa kita akan direshuffle atau bahwa kita akan melakukan sesuatu kalau direshuffle. Sepenuhnya itu udahlah, itu rigid bahwa itu adalah hak daripada Pak Jokowi selaku presiden. Nah, kaitannya kemudian apakah ini terkait kemudian dengan bahwa Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Enggak juga kayaknya. Pak Jokowi itu negarawan luar biasa loh, dihormati oleh seluruh bangsa. G20 itu juga semuanya memberikan 5 jari kepada Pak Jokowi gitu loh. Masa kemudian Pak Jokowi itu ditaker segini gitu? Ya nggak mungkin lah. Ini kan ada sifat-sifat liar yang mulai keluar dari orang-orang, mungkin itu di sekeliling ataupun yang berkepentingan terhadap hal itu, yang kemudian berdampak kepada soliditas gitu. Mengarah kepada bagaimana kemudian soliditas ini menjadi rusak. Sementara kita sangat berkeinginan, bahkan tadi pun berkomitmen dengan Partai Golkar, kita jaga soliditas koalisi ini sampai kepada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Ini harus solid.
gitu loh. Iya kan? Nah, jadi saya nyatakan hari ini kita tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan itu sudah berapa kali disampaikan. Kita juga Partai Nasdem ini sampai hari ini berkomitmen gitu loh. Tidak hanya sekedar soliditas, kita juga ingin menjaga stabilitas politik dalam negeri ini. Dengan tidak menggaungkan hal-hal yang nggak penting hanya karena kebutuhan-kebutuhan yang pernah saya sampaikan juga dulu. Ini ada yang biodatanya kurang gitu loh. Kepingin kol-kol tambahan menteri kah atau apa, saya nggak ngerti juga itu kan. Iya toh, seperti itu gitu. Jadi solid saja, kemudian kita jaga stabilitas ini dan Nasdem juga berkomitmen sampai hari ini bahwa silaturahmi itu harus terjaga baik gitu loh Bang. Dan sangat baik. Tidak kemudian bersama-sama pun bukan harusnya menjadi musuh. Itu kekanak-kanakan itu, childish kalau bahasa kampung kita itu. Ya toh? Sudahlah, masing-masing partai politik ini punya landasan berpikir, bertindak masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang. Biarkan masyarakat kemudian kita berikan bukan sekedar hanya tontonan untuk menjadi pembicaraan yang kadang-kadang kita mendengarnya malu, tapi berikanlah pemahaman kepada masyarakat supaya lebih cerdas menyikapi seperti apa sebetulnya arah perjuangan bangsa ini ke depan. Tadi Bung Jansen ada sedikit saya ingin menambahkan, Nasdem tidak dalam posisi memberikan tekanan kepada siapapun di dalam pencapresan maupun pencawapresan ke depan. Nah oleh karena itu kalau tadi disebutkan ada juri-juri itu bagus juga. Namun terbaik daripada itu adalah bahwa kriteria daripada siapapun nanti yang akan dicalonkan menjadi pasangan Anies Baswedan, karena ini angkanya tadi sudah 163, berarti ya sudahlah aman lah itu barang kan. Tinggal kapan ini di atas kertas dan tiba waktunya, kan itu saja. Insya Allah soliditas terjaga. Jadi hal yang terbaik tentu harus menjadi pemikiran kita bersama. Ini juga masukan dari masyarakat, anak bangsa yang menginginkan bahwa Anies dipasangkan dengan terbaik dengan kriteria-kriteria yang disusun bersama. Tentunya oleh partai yang nanti akan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres. Baru kemudian ketika kriterianya tersusun, kami meyakini bahwa banyak anak bangsa ini yang memenuhi kriteria itu. Katakan kriterianya adalah A. Saya meyakini bahwa akan sangat banyak anak bangsa yang memenuhi kriteria itu. Bila mana kemudian kriteria itu telah disepakati, maka tentunya disitulah Anies Baswedan kita berikan kepercayaan bersama, pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik ini. Yang memang sudah lolos kriterianya. Kalau yang tidak lolos kriterianya tentu kita pun mungkin akan kembali melakukan ya kita tidak mungkin kemudian apa yang sudah menjadi kesepakatan kriteria kita tetapkan kemudian ternyata yang didorong atau yang dipilih yang di luar daripada kriteria itu. Setelah dia memenuhi kriteria, maka kita berikanlah kepada Pak Anies, pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik ini. Saya kira itu Bang Karni, tidak ada kekhawatiran pada hari ini bagi Nasdem dengan katakanlah hal-hal yang mencuat sekarang ini bahwa adalah sekarang peristiwa mau resapel segala macam, kita serahkan kepada Pak Presiden. Namun kita juga berharap agar seluruh kita ini menjaga
soliditas bersama untuk kemajuan bangsa yang lebih baik. Bukan saling hantam kromo kiri kanan, nggak jelas tujuannya apa. Saya kira itu Bang Karni. Rupanya bukan bersandar ke survei beliau ini, tapi kriteria. Apakah AHY memenuhi kriteria? Begini Bang Karni, tentu lanjutan daripada ini kan Nasdem telah melakukan di bulan Oktober itu telah launching, mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Disusul kemudian kawan Demokrat, disusul kemudian insya Allah PKS, dan sudah juga gitu ya, menyebutkan baru satu nama aja semua ini, baru nama capresnya. Jadi kalau tadi, ini kan pengayaan, ini alhamdulillah lah, artinya nyambung. Ada beberapa metode nanti yang bisa disepakati bersama untuk melakukan penjaringan dan penyaringan. Ya kita bisa saja nanti ada survei. Ya setelah kemudian dari yang baik-baik itu dipilih yang terbaik, boleh juga disurvei. Ya kan masih panjang. Kan ini masih bulan 9, bulan 10 baru bisa dibawa ke KPU kan begitu. Jadi kita alhamdulillah kita punya waktu yang cukup panjang untuk menemukan pasangan Anies Baswedan yang terbaik untuk kemudian kita menangkan dan kemudian membawa bangsa ini ke tempat yang lebih baik lagi. Saya kira itu. Tadi dibilang berapa kali nyebut soliditas. Apakah ada yang tidak solid di koalisinya pemerintah sekarang? Ya, ini kan himbauan biasa saja normatif. Enggak apa ada. Gejala-gejala agak solid. Saya kira gini, Nasdem mempelopori sajalah untuk supaya koalisi ini solid sampai ujung bersama-sama mendukung kepemimpinan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Kalau tentang ada nggak yang solid atau nggak solid, biar Bang Karni dan masyarakat yang menilai itu. Tapi Nasdem berposisi pada kita ingin solid mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Saya kira itu. Terlepas bahwa kita mencalonkan Pak Anies atau berkoalisi dengan Demokrat atau PKS, tapi tetap kita juga kawan-kawan Demokrat dan PKS juga paham bahwa kita itu akan terus dukung Pak Jokowi sampai ujung. Jadi tidak ada masalah sebetulnya gitu loh. Ya, tapi tadi juga disinggung bahwa isu soal reshuffle itu artinya Pak Jokowi sendiri kan sampai malam ini belum ada pengumuman. Apa ada yang mendorong-dorong untuk supaya di reshuffle? Ya kan kita juga sudah cukup mendengar, maka saya sampaikan tadi mari kita jaga soliditas, kita urus rumah tangga kita masing-masing dan jangan mencampuri urusan Pak Presiden. Beliau itu sudah cukup banyak beban berpikir untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, nggak usah dipanas-panasin. Pak Jokowi ini nggak gampang panas dan nggak gampang terhasut kok. Saya kira itu. Ya dengan jawaban itu udah cukup jelas juga bahwa ada yang nggak solid tadi. Ya kan Bang Karni juga yang pernah putarkan itu di sini di ALC yang terdahulu. Kan begitu, yang fasilitasi kan Bang Karni juga. Ini Bang Karni, luar biasa. Sekarang saya pindah politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera. Ya, selamat malam Bang Karni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, apa ini Bang Karni? Ya kan udah dengar diskusinya dari tadi. Apa tanggapannya pertama terhadap kesepakatan 3 partai itu memilih 1 capres. Kemudian mereka sendiri 3-tiganya belum memastikan siapa wakilnya. Yang ketiga ada soal reshuffle. Dan seolah-olah reaksi terhadap pencalonan itu. Dan keempat bahwa ada
pernyataan-pernyataan dari tokoh PDIP yang sebelumnya mendorong Presiden untuk meresapel menteri-menteri dari Nasdem. Karena mereka dianggap telah menyimpanglah dari soliditas atau dari arah revolusi. Baik, Bang Karni. Ya kalau yang berkaitan dengan ya teman-teman dari Nasdem, kemudian Demokrat, PKS sudah mengumumkan, ya itu adalah hak dari masing-masing partai. Tentu kita menghormati hak dari masing-masing partai tersebut, dan itu adalah hak demokrasi dari masing-masing partai. Dan memang seharusnya partailah yang mengusung para bakal calon presiden, karena nanti akan menjadi calon presiden setelah dideklarasikan. Karena politik ini masih dinamikanya masih sangat cepat gitu. Tadi kalau saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Bang Jansen tadi juga masih ada questionable juga gitu, ada tanda tanya juga gitu. Gimana perjalanan ke depan ini? Tapi ya itulah dinamika politik yang kita hadapi sekarang. Ada kepastian di dalam ketidakpastian. Dan jadi memang tapi itu adalah hak dari partai-partai ini gitu. Kalau berkaitan dengan reshuffle, Bang Karni, saya kira kita semua tahu yang memulai menyampaikan ini Pak Jokowi sendiri sebagai presiden. Beliau menyampaikan ini kurang lebih, seingat saya itu bulan Desember. Dan ini menarik juga, tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Ubaidillah nih, akademisi kita, bahwa ini jadi suatu fenomena politik yang mungkin juga perlu menjadi kajian komunikasi politik di Republik ini gitu. Dalam arti bahwa ya presiden, kalau presiden sudah menyampaikan sesuatu, seharusnya bukan wacana kan. Ya saya kira presiden itu menyampaikan keputusan gitu. Nah tapi di Republik ini ya presiden menyampaikan tapi belum memutuskan gitu. Presiden menyampaikan tapi belum memutuskan. Jadi bagi kita, kalaupun masyarakat bereaksi, termasuk di sini partai politik bereaksi, tentu ada kaitan dengan apa yang disampaikan gitu oleh presiden sendiri gitu. Dan ya kalau PDI Perjuangan, teman-teman saya menyampaikan, memberikan respon terhadap ini, tentu ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Bahwa peristiwa sebelumnya kita tahu bahwa teman-teman Nasdem ini mengumumkan calon presiden Pak Anies gitu. Itu adalah hak dari Nasdem. Tapi kita juga tahu bahwa bagaimana proses politik yang selama ini berjalan. Ada juga yang meskipun kemudian ditarik, ada istilah antitesis terhadap pemerintahan sekarang ini. Nah ini kan juga sebenarnya mengganggu proses politik yang ada tentunya. Bahwa apakah Pak Jokowi menyampaikan reshuffle itu ada kaitan dengan ini, dengan keputusan Nasdem untuk mendeklarasikan Pak Anies, saya kira ada logika yang nyambung di situ. Sehingga kalau PDI Perjuangan menyampaikan ya ada keterkaitan dengan Nasdem, saya kira logika politiknya pun bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau misalnya teman saya Pak Jarod ketika di dalam salah satu wawancara beliau menyampaikan dengan evaluasi. Jadi kalau mau bilang apakah ini pertimbangan politik atau pertimbangan karena kinerja, ya presiden itu bisa memutuskan atas karena pertimbangan politik atau pertimbangan soal kinerja, bisa saja gitu. Atau bisa saja kombinasi dua-duanya gitu. Karena bagaimanapun menteri itu adalah jabatan politik. Dan dia berangkat dari suatu kesepakatan politik. Jadi kalau ada ya dalam tanda petik ada hal yang berkaitan dengan kesepakatan itu, saya kira ada dasarnya juga untuk menyampaikan itu gitu. Dan itulah yang saya kira disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah soal keputusan ya kita tunggu saja. Tapi saya kira presiden kalau menyampaikan tentu bukan wacana gitu. Atau mungkin ini strategi politik. Nah ini yang saya kira menarik kalau kita lihat ini sebagai suatu kajian politik gitu.
apakah ini model strategi komunikasi, Mas Henry? Karena setiap kali muncul statement reshuffle, ini menjadi suatu isu. Dan kalau kita hitung yang terakhir ini mungkin isu reshuffle ini beda-beda tipis dengan apa yang terjadi di persidangan hari-hari ini. Rame pembicaraannya gitu. Kalau yang ini tiap hari, yang reshuffle ini tiap Rabu Pon ya. Menjelang Rabu Pon, jadi isu Rabu Ponan gitu. Hari ini menjadi rame lagi gitu. Tapi ya apakah ini juga berkaitan dengan strategi komunikasi tadi? Saya kira sah-sah aja itu berjalan. Tapi saya kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, seharusnya kalau presiden bicara itu adalah keputusan. Dan ini proses menuju keputusan pasti. Proses menuju keputusan. Karena tidak mungkin gitu apa yang dikemukakan kemudian ditarik lagi gitu. Nah sehingga ya kalau soal reshuffle tadi, hak prerogatif itu pasti. Saya kira pendekatan hukum maupun pendekatan politik sekalipun kita lihat bahwa hak prerogatif itu adalah wilayah presiden. Bahwa masyarakat memberikan tanggapan, partai politik memberikan tanggapan, itu adalah bagian daripada dinamika yang ada gini, dengan menyambut pada apa yang terjadi gitu. Bahwa politik itu pun dinilai bukan hanya dari apa yang disampaikan, tapi juga behavior, perilaku yang ditunjukkan di dalam proses politik itu gitu. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan tidak gitu. Saya kira itu yang paling penting. Dan masyarakat disitulah masyarakat akan menilai apa yang dikatakan itu persis dengan apa yang dilakukan. Buat PDI Perjuangan integritas itu penting. Dan kami menjaga integritas itu gitu. Adanya satu kata dan perbuatan. Saya kira ya poin berkaitan dengan reshuffle saya kira ada di situ, Bang Karni. Baik, tapi apakah tadi kan disinggung juga bahwa Nasdem mencalonkan Anies, maksud saya apa itu dianggap oleh PDIP melanggar soliditas tadi? Kenapa PDIP mendorong supaya ada reshuffle? Ya, bahwa itu ada stimulus dan respon di sini. Tentu ya kita kalau lihat bagaimana perjalanan, Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa akan ada reshuffle. Ya tentu ada dasar reshuffle itu gitu. Nah kalau PDI Perjuangan mengambil positioning bahwa ini reshuffle dengan alasan seperti ini, itu saya kira pun sah-sah saja gitu. Karena selama ini pun kita tahu bagaimana proses politik yang ada di Republik ini gitu. Termasuk dalam hal apa yang kita maksudkan dengan koalisi tadi gitu. Kalau itu tadi, meskipun kalimat itu ditarik, tapi sempat muncul dan menurut saya logis kalau ya teman-teman Nasdem mengusung dengan apa? Perubahan itu kan antitesis daripada proses yang sedang berjalan gitu. Dan itu sah. Kalau mereka menginginkan perubahan dan tidak mau melanjutkan apa yang ada, itu adalah antitesis. Nah makanya saya katakan tadi, apa yang dikemukakan itu berjalan di dalam realita pelaksanaannya atau tidak gitu. Nah saya kira sebenarnya kalau misalnya ya, tapi hak teman-teman Nasdem juga untuk menyampaikan ini, untuk ya bahwa apakah dengan melakukan perubahan tadi justru sebenarnya juga membebaskan dari proses politik yang ada, ya sudah dukunglah perubahan itu gitu. Dengan demikian bergerak lebih leluasa. Termasuk ya tentu kalau misalnya di luar kabinet, apa salahnya sih kalau ada di luar kabinet dan Bang kemudian Karni. mendukung apa perubahan tadi gitu. Baik. Saya kira ya itu adalah bagian yang sangat biasa di dalam proses politik. Toh sebagai perkawanan mungkin suatu saat kita bisa berkawan lagi gitu. Iya, iya. Nah inilah dinamika yang ada Bang Karni. Dan
dalam hal ini ya perkawanan politik, ya perkawanan kemanusiaan itu biasa aja gitu. Tapi di dalam menentukan posisi politik saya kira penting untuk masyarakat juga bisa melihat gitu. Dengan dalam hal ini ya masyarakat bisa melihat, oh memang mereka menghendaki perubahan dan itu dilakukan secara konsisten di dalam pelaksanaannya gitu. Bang Karni, saya boleh tanggapi sedikit kayaknya. Boleh. Ya pertama begini, supaya clear nih di tengah masyarakat, Nasdem secara institusi tidak pernah menyampaikan bahwa Anies adalah antitesa. Tetapi ini seakan-akan menjadi win-nya bagi PDI Perjuangan untuk terus mengumandangkan itu. Tapi kalau memang cuman sampai di situ yang bisa dilakukan ya kita maklumin saja. Kan begitu. Yang kedua, bahwa koalisi, tadi saya katakan koalisi ini harus dijaga ya stabilitasnya, ya kesolidannya. Kenapa? Jangan ada yang kemudian merasa bahwa satu di antara lain menjadi leader dan harus kemudian jadi orang yang menetapkan standar. Begini loh caranya kalau berkoalisi harus seperti ini. Tidak begitu. Ini equality before the law. Tidak ada kita menganggap bahwa ada satu partai yang lebih daripada yang lainnya. Gak ada. Gitu loh. Kita tidak menganggap diri kita sebagai pemimpin koalisi. Tetapi juga kita tidak menganggap yang lainnya sebagai pemimpin. Jadi jangan coba-coba meletakkan standar gitu. Standarnya adalah standar kebersamaan. Kan itu. Kalau masalah keluar dari ini. Loh, kalau besok yang dilakukan Presiden yang di reshuffle ada dari kelompok beliau ini bagaimana? Saya nggak ngerti nih. Apakah juga akan tetap mendukung? Gitu loh. Kita akan tetap mendukung dan bersama-sama, tetapi kita tidak menganggap siapa satupun partai politik yang ada di dalam koalisi itu sebagai pemimpin. Maka jangan coba-coba untuk menjadi leader, menentukan standar-standar begini berpolitik yang baik. Itu hal yang aneh gitu. Inilah tadi yang kita sampaikan. Sebentar dulu, tadi kan saya diam. Sebenarnya proses yang biasa saja gitu. Dalam arti bahwa respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, respon Pak Jokowi itu tidak ditujukan kepada Nasdem, tapi Anda kemudian seakan-akan mengarahkan, menggiring opini masyarakat bahwa itu kepada Nasdem. Ini kan lucu gitu. Ya, iya kan? Gini, ya coba kan, satu kata dari Pak Jokowi yang pernah menyatakan bahwa itu untuk Nasdem. Jangan. Maka disitulah kita memberi contoh, Bang. Tadi bertemu dengan Golkar, kita harus dukung Pak Jokowi. Kita solid, kita stabilkan politik dalam negeri ini sehingga Pak Jokowi itu landing dengan mulus. Bukan dengan goro-goro yang seperti ini. Itu yang kita jaga di dalam koalisi kita ini. Itu yang ingin kita jaga. Jadi jangan ada yang merasa lebih daripada yang lainnya. Saya kira itu. Baik. Kalau lebih ya pasti lebih loh. Presiden itu kadernya PDI Perjuangan. Oh iya, silakan saja. PDI Perjuangan. Silakan saja. Tapi gini, dan kami sampaikan bahwa kami yang mendukung lebih awal dan kami mendukung Pak Jokowi bukan karena PDIP tapi karena personilnya Pak Jokowi. Ya, karena performan Pak Jokowi itu baik gitu. Saya kira di Republik ini tidak yang lain bisa lari dari. Ya tapi kan nggak ditolak ini. Juga tapi waktu kita mendukung. Tapi PDI Perjuangan adalah partai yang pasti ya akan mendukung sampai selesai pemerintahan ini. Ya, bagus, sama berarti. Itu bukan hanya. Tapi jangan menetapkan standar. Bukan hanya menyampaikan di dalam pernyataan, tapi juga kita konsisten. Kita konsisten. Karena memang yang mana yang tidak konsisten itu adalah tanggung jawab moral politik dari PDI Perjuangan. Nah, seakan-akan yang paling bermoral jadinya gitu. Tapi yang mana yang tidak bermoral yang kita lakukan? Kan saya itu. Tidak mengatakan bahwa Nasdem jangan standar moral itu adalah standar dari Anda. Saya tidak mengatakan bahwa Nasdem itu tidak bermoral, tapi maksud saya gini, bahwa orang melihat bagaimana antara apa yang dikatakan. Itu kan kata orang, kata Anda bagaimana menjaga kesolidan ini. Apa yang dinyatakan dan apa yang dilakukan gitu. Nah, jangan klaim-klaim orang lah. Kita sedang bekerja untuk menyelesaikan. Yang mana yang kita nggak bekerja kan kita sama-sama bekerja. Ya itu tadi makanya. Yang mana kebijakan Pak Jokowi semua kita dukung. Ketika kita sedang. Kita dukung loh, bahkan kita paling depan mendukung kebijakan Pak Jokowi. Ada yang bekerja
Gitu. Bekerja untuk orang lain Jangan yang berbeda klaim-klaim dengan seakan-akan paling di depan. Gitu. Ketika Nggak kita boleh sedang itu. bekerja, ada yang bekerja Sekira untuk itu. orang lain yang melawan kita gitu. Tidak ada Nah, dia melawan. Bagaimana melawan? Itu realitanya. Uang gitu. setelah selesai aja Pak Jokowi terima baik-baik kok. Itu realitanya. Karena proses ini kan sedang berjalan. Dua-duanya sedang Ini berjalan. mau membuat standar Dan yang sebetulnya wilayah politik, bukan wilayahnya wilayah gitu. politik. Baik. Jadi jangan seperti itu. Mana bisa kita terima hal itu. Pemirsa, yang nggak disukai oleh masyarakat dari orang-orang politik adalah kebenaran dan kebaikan tidak pernah jadi objektivitas dari orang politik. Tapi pemilu dan kekuasaanlah objektivitas para politisi. Carl Thomas, kolumnis Amerika. Kita lihat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita pindah ke pengamat. Kalau tadi orang politik semua. Sekarang pengamat politik. Pak Ubedillah Badrun. Silakan Pak Ubedillah mengomentari perkembangan terakhir dari koalisi Nasdem, PKS, Demokrat, dan isu terakhir bahwa gara-gara itu orang Nasdem mau diusir semua dari kabinet. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya kira sebetulnya apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini itu menunjukkan satu dinamika politik yang menarik dalam konteks menjelang 2024. Dan itu biasa sebetulnya, termasuk isu reshuffle. Jadi kalaupun dari Nasdem menterinya di reshuffle, sebetulnya nggak apa-apa. Dalam pandangan politik. Wajar ya? Wajar, dan mungkin juga akan mendapat keuntungan politik. Bisa. Dari peristiwa itu. Jadi saya kira Nasdem juga tidak perlu resisten ya terhadap isu reshuffle gitu. Kemudian yang kedua, bahwa apakah isu reshuffle itu karena Nasdem mendukung Anies Baswedan, lalu kemudian ada konstruksi berpikir bahwa Nasdem tidak loyal misalnya, saya kira itu juga kita patut kritik di situ sebetulnya. Misalnya kalau kemudian argumen reshuffle itu karena persoalan hilangnya loyalitas, sebetulnya terlalu banyak di lapisan kabinet itu yang menurut saya loyalitasnya menurun, bahkan kemudian tidak loyal misalnya. Misalnya, saya mau katakan bahwa Pak Jokowi Presiden mengatakan bahwa jangan kesusu untuk mengajukan calon presiden. Tetapi betapa banyak menteri-menteri di lapisan kabinet ini kemudian sudah seolah-olah menjadi calon presiden. Jadi mestinya kalau kemudian yang di reshuffle itu karena argumen kesusu untuk atau terburu-buru atau punya hasrat politik untuk capres, terlalu banyak yang harus di reshuffle. Sebut saja misalnya Gerindra, itu harus di reshuffle itu karena kan di Gerindra muncul calon presiden di situ. Atau PKB, ada calon wapres yang kemudian sempat dimunculkan misalnya. Atau kemudian juga bahkan dari PDIP gitu misalnya. Jadi argumen bahwa reshuffle itu karena hilangnya loyalitas menurut saya mestinya terlalu banyak yang harus di reshuffle. Kemudian yang kedua, kalau argumen reshuffle itu adalah soal kinerja, saya melihat
reshuffle ini sudah 7 kali sejak 2014. Periode ini sudah 3 kali. Jadi artinya mau 4 kali, Bang. Artinya kalau sampai berkali-kali reshuffle karena argumen kinerja, itu menunjukkan sebetulnya, saya kasih catatan kritis untuk Pak Jokowi, itu persoalan leadership dan kemampuan presiden untuk mencari menteri ternyata di luar ekspektasinya atau di luar imajinasinya. Ternyata menteri-menteri yang tadinya diharapkan punya kinerja baik ternyata buruk. Oleh karena itu menurut saya proses mencari menteri dalam konteks ini saya mau katakan bermasalah. Karena bayangkan dalam 5 tahun itu hampir setiap tahun reshuffle gitu. Itu menunjukkan persoalan tersendiri dalam kemampuan presiden untuk mencari menteri. Kemudian yang lainnya saya kira yang ketiga bahwa kalau kemudian Bung Barus mengatakan bahwa Anies bukan antitesa misalnya, sementara Andreas Parera mengatakan bahwa itu antitesa, menurut saya ya harus diakui bahwa semangat untuk perubahan itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jansen itu memang adalah antitesa dari status quo kan. Tapi kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Anies menurut saya, sebenarnya Anies itu tidak hanya antitesa, dia bahkan sintesa. Maka saya selalu sebutnya kalau kemudian koalisi perubahan itu justru konsisten dengan tema-tema perubahan ya. Tema-tema perubahan, tema perbaikan, itu justru itu yang sebetulnya antitesa sekaligus sintesa dari kekuasaan hari ini. Hasil riset atau survei lembaga terkemuka yang tidak saya sebutkan, ternyata ini menarik. Jadi survei ini dilakukan kepada anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z, yang jumlahnya sekarang sudah menuju 60% calon pemilih untuk 2024. Itu ketika mereka ditanya pada sebelum pemilu sebelumnya, karakter seperti apa calon presiden yang diharapkan oleh anak-anak muda itu. Sebelum 2019, anak-anak muda mengatakan yang merakyat, yang dekat dengan rakyat. Tapi hari ini, beberapa pekan lalu lah surveinya, ternyata tidak itu lagi Bang. Yang dijawab oleh anak muda itu adalah kami ingin calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan memiliki kejujuran yang tinggi. Integrity and honesty. Ini menurut saya ini pukulan telak. Ini antitesa dari harapan-harapan masa lalu yang kemudian ternyata mungkin anak-anak muda mengatakan tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya justru ternyata kemudian anak muda mengatakan yang lebih penting untuk calon pemimpin masa depan adalah yang punya integritas dan kejujuran. Ini artinya juga pukulan telak. Mungkin anak-anak muda mau mengatakan bahwa ada persoalan integritas yang minim di lapisan elit kekuasaan. Dan ada persoalan kebohongan yang sering diproduksi oleh elit kekuasaan. Ini kan kejujuran anak-anak muda gitu. Oleh karena itu menurut saya yang dipentingkan sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita atau mungkin para politisi mencoba untuk menarik perdebatan itu pada persoalan gagasan di situ. Untuk memenuhi harapan-harapan anak-anak muda yang lebih dari kurang lebih 60% akan menjadi pemilih di 2024. Nah, kalau soal reshuffle, soal yang lain menurut saya ya itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau kemudian hak prerogatif presiden ini kemudian ternyata dalam tanda petik ya, ada sedikit tekanan begitu. Ini unik Bang, karena pada reshuffle sebelumnya tidak ada suara partai yang semacam meminta kepada presiden untuk reshuffle. Tapi kali ini saya kaget juga ada kader PDIP yang minta presiden untuk reshuffle gitu. Ini saya unik. Tafsir politiknya bisa saja sebenarnya PDIP mau mengatakan kami kecewa loh dengan presiden karena ternyata nggak cepat melakukan reshuffle. Ternyata kemudian misalnya presiden mau mengatakan bahwa mau reshuffle tapi kok bisa lambat gitu. Kemudian kekecewaan PDIP tentang Nasdem yang ternyata kemudian tanpa mungkin ya dugaannya tanpa kulon nuwun ke presiden untuk deklarasi Anies Baswedan.
Saya tidak tahu apakah ada izin dari presiden sebelum deklarasi itu. Tapi data empirik yang menarik adalah Pak Surya Paloh bertemu Pak Luhut Binsar Panjaitan di London. Ini saya membacanya ini bukan pertemuan biasa. Ini bukan pertemuan biasa. Jadi ada semacam faksi politik tertentu di lapisan istana yang kemudian mencoba untuk mengintervensi dinamika politik ini. Dan terakhir saya kemudian membaca bahwa yang sangat yakin bahwa akan ada reshuffle hari Rabu ini, kalau tidak salah ya Bang, itu kan ada lapisan istana tuh, namanya maaf saya sebutkan, Bang Ali Mukhtar Ngabalin misalnya. Jadi bayangkan istana sudah bicara mau reshuffle Rabu Pon, kira-kira begitu kan. Jadi kalau kemudian Rabu ini tidak terjadi, jangan-jangan yang di-reshuffle Ali Mukhtar Ngabalin gitu. Atau bosnya gitu. Saya kira itu dulu Bang. Terima kasih. Baik, menarik. Nah itu dia. Siapa bosnya? Bosnya siapa? Bosnya nggak boleh di-reshuffle. Sekarang Profesor Henry Subiakto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya melihat dinamika politik ini begitu cepat ya. Artinya walaupun cepat, kita tidak bisa mengatakan bahwa sekarang sudah solid apa yang terjadi ini. Katakanlah tadi antara Nasdem dengan Demokrat, kemudian ada PKS. Bisa saja di bulan September atau Oktober itu terjadi perubahan-perubahan. Karena memang yang menyatukan Nasdem, Demokrat dan PKS itu kan figurnya Anies Baswedan yang dianggap bisa membuat ada kepentingan bersama. Sama dengan Nasdem, dengan PDIP juga figurnya Pak Jokowi yang menyatukan mereka. Waktu itu ya, dengan beberapa partai-partai yang lain. Nah persoalannya adalah, tadi kalau mendengarkan Bung Johnson Sitondoan, beliau kan mengatakan bahwa Anies ini adalah temanya itu tema perubahan. Tema perubahan, artinya memang yang mau dibawa oleh teman-teman Demokrat adalah perubahan yang berbeda dengan pemerintahan sekarang, lebih baik menurutnya. Sementara dari Nasdem, Anies tidak boleh dilihat sebagai antitesis. Bahkan ada tokoh Nasdem yang mengatakan antitesis harus kemudian mendapatkan sanksi kan seperti itu. Tadi juga sempat disebutkan bahwa Anies bukan antitesis. Artinya ada perbedaan tema di sini. Satu tema saja berbeda. Karena ini walaupun kelihatannya hal yang sepele ya, ketika yang satu mengatakan perbedaan, perubahan dan antitesis, berarti nanti pengganti tahun 2024 adalah yang berbeda dengan Pak Jokowi. Di sisi yang lain, Nasdem masih melihat bahwa bukan antitesis. Bukan antitesis karena beliau masih ada di pemerintahan. Memang agak sulit sekarang ini justru menjadi orang yang ada di pihak Nasdem. Misalnya katakanlah menteri-menteri dari Nasdem. Itu sulit. Di satu sisi kalau dia mengikuti koalisi dengan Demokrat dan PKS harus menyuarakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah harus diubah yang lebih baik, berarti menteri-menteri itu harus mengubah dirinya. Karena dia ada di pemerintahan. Selama ini kan framing yang disebutkan kan kelemahan pemerintah sekarang A, B, C, D, E. Mengenai apakah itu hutang, apakah itu kemiskinan, apakah itu macam-macam. Sementara kalau Nasdem berada di sisi itu, mau bilang mengenai kegagalan mengentaskan kemiskinan, berarti ada beberapa menteri di Nasdem yang ikut gagal. Ini menjadi mixed signal di koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Kalau Demokrat mungkin tidak ada masalah karena nggak ada wakil menteri di pemerintahan. Tapi bagi Nasdem ini berat. Makanya menjadi kalau sekarang kemudian ada yang dorong supaya ada reshuffle, ya mungkin adalah koalisi-koalisi pemerintahan juga merasa bahwa kalau ada reshuffle, siapa tahu satu tahun 8 bulan ini diberikan menterinya kepada mereka, kan begitu. Jadi bisa saja dari partai-partai itu, tidak hanya Pak Jokowi ya, tapi partai-partai koalisi yang ada di pemerintah pun juga mungkin
punya kepentingan dengan reshuffle ini. Nah itu karena memang yang namanya politik itu kan sebenarnya adalah semuanya untuk kepentingan masing-masing. Mereka merasa bahwa bisa membawa kepentingannya ketika mengangkat Pak Jokowi dulu. Sekarang adalah misalnya di situ ada Anies atau mungkin yang lain juga punya kandidat yang lain. Itu nanti dinamikanya sangat kuat. Nah, Pak Karni, saya melihat setelah tema yang masih menjadi kontroversi antara Nasdem dan Demokrat, kemudian mungkin juga kalau PKS mungkin sama dengan Nasdem karena PKS memang ada di luar. Cuma yang kemudian yang akan jadi masalah lagi adalah capres tadi, cawapres atau bakal cawapres. Ini kalau tadi dikatakan dari Demokrat ingin supaya Pak Mas Ahaye atau ketumnya begitu, mungkin dari PKS dari tokoh mereka sendiri begitu. Tentu saja itu akan ada hitung-hitungan. Lah kalau dari Pak Ahaye yang jadi cawapres atau wapres nantinya, berarti wapres ini adalah mereka yang diberi karpet merah tahun 2029. Kalau ngasih Ahaye cawapres, berarti Nasdem memberikan karpet merah, PKS memberikan karpet merah pada Ahaye untuk 2029. Begitu pula ketika nanti misalnya ada tokoh yang diangkat di PDIP juga begitu. Apakah itu Ganjar, apakah itu Prabowo misalnya. Siapapun dia cawapres, itu akan dihitung bahwa dia akan menjadi calon kuat capres 2029. Makanya kenapa Pak Mahfud MD dulu gagal jadi cawapres. Karena kalau tahun 2019 kemarin itu Pak Mahfud jadi wapres, sekarang kuat sekali dia akan jadi calon presiden 2024. Makanya diganti dengan orang yang tidak mungkin tahun 2024 ini atau kecil kemungkinan untuk menjadi capres. Pak Mahfud Amin yang sudah sudah sepuh. Kalau diangkat agak susah nanti untuk dinamika politik yang anak-anak muda yang ingin yang milenial dan sebagainya agak susah. Nah, saya ingin mengatakan nanti cawapres yang akan banyak diperebutkan justru yang tidak bisa berangkat atau tidak bisa didorong untuk jadi capres tahun 2029. Bukan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda itu akan jadi kompetitor dari misalnya, mohon maaf ya, misalnya sekarang Mas Anies mau ngambil Khofifah. Itu Khofifah sama aja dikasih karpet merah untuk 2029. Menyaingi Mas Ahaye, menyaingi dari partai-partai lain. Bisa juga Aniesnya 2 kali kan. Atau bisa juga Anies 2 kali tapi juga saingannya cawapres. Karena cawapres itu tiketnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa, gubernur dan yang lain-lain. Makanya kenapa dulu dicari waktu SBY wapresnya adalah Pak Budiono. Karena Pak Budiono dia tidak punya ambisi untuk jadi capres tahun 2019. Pak Budiono. Sekarang Pak Ma'ruf Amin. Nanti yang dicari cawapresnya adalah yang tidak terlalu berambisi atau tidak memiliki peran. Itu kalau hitung-hitungan kepentingan ya. Hitung-hitungan kepentingan. Saya netral-netral aja. Jadi nanti kalau kita ini kalau cari cawapres, siapa yang agak tua? Itu. Justru bukan yang muda. Karena kalau muda berarti dia dikasih karpet merah oleh partai-partai lain. Terima kasih Bang Karni. Ada yang saya mau tanggapi tadi soal tema. Bahwa satu temanya perubahan. Yang satu nggak terlibat perubahan. Tidak terlibat perubahan karena masih ada di pemerintahan. Bahkan pengusung utama pemerintahan sekarang. Kalau mereka mengatakan perubahan berarti loh menteri-menterimu gagal dong. Kalau saya nggak sekadar itu. Bilang perubahan itu berbahaya sekali. Apalagi masih dalam pemerintahan. Berarti sama aja merubah dirinya sendiri? Bukan. Atau minta di reshuffle? Bukan kan? Namanya, berontak. Saya tidak sampai ke sana kalau berontak. Saya kira Bang Karni ini perlu tanggapin sedikit lah. Sebelum nanti beliau juga nih. Jangan salah menginterpretasikan arti perubahan sesuai selera. Itu loh.
Kalau sesuai selera, wah ini nanti semua apa yang dilakukan Pak Jokowi akan dirubah. Berontak rakyat kalau itu yang dilakukan, Bang. Tapi lebih perubahan itu adalah sesuatu perjalanan untuk melakukan keberlangsungan sehingga pada ujungnya akan terjadi perubahan, rakyat menjadi lebih baik, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Jangan diartikan ini rubah semuanya. Ada yang lagi bilang ini nggak setuju IKN kalau perubahan, kalau ini. Itu semuanya interpretasi negatif yang lemah gitu loh. Yang dipakai untuk kemudian memberikan pengaruh-pengaruh buruk terhadap orang yang memakai kata perubahan. Itu yang lucu sebetulnya gitu. Sudahlah, hadirkan aja calonnya biar cepat gitu loh. Kalau menurut saya itu yang lebih baik gitu saya kira. Ada catatan kawan? Sedikit aja. Soal apa? Kalau Prof. Henry kemudian selaku pengamat menyampaikan pandangannya bebas aja sih ya, itu dia. Tapi kalau soal wakil presiden itu sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi Prof, kita ini kan ingin menang begitu dia. Jadi sedikit pun kemudian koalisi ini tidak berpikir kalau wakil ini akan jadi penantang nanti 5 tahun lagi itu terlalu jauh begitu dia. Termasuk misalnya seperti Pak SBY milih Pak Budiono misalnya, itu memang ketemu antara kebutuhan dengan potensi pasangan ini bisa menang begitu dia. Sama juga seperti Pak Jokowi milih Pak Maruf Amin. Menurut saya jauh dari kata soal kita cari aja yang tua biar tidak jadi karpet merah begitu. Belum lagi kalau soal umur di politik ini kan relatif. Pak Biden itu 70 tahun sekian tuh terpilih jadi presiden, atau misalnya Pak Mahathir dan lain-lain begitu dia. Jadi lebih pada soal kriteria sebagaimana disampaikan oleh abang saya Bang Barus tadi itu ya, termasuk Mas Anas juga kan nyampaikan itu. Jadi ada minimum 3 kriteria calon wakil presiden yang saya inginkan, kan beliau katakan tadi itu. Pertama, bisa berkontribusi elektabilitas untuk pemenangan. Yang kedua, bisa juga berkontribusi memberikan stabilitas di pemerintahan, kan begitu dia. Yang ketiga ya tentu bisa membantu beliau dalam mengelola pemerintahan, kan itu. Jadi lebih pada itu begitu, tidak soal karpet-karpet merah atau karpet-karpet biruan begitulah. Tapi namanya pandangan ya boleh-boleh aja kan gitu dia. Ya tentu saja pasti yang memiliki nilai lebih ke elektabilitas pastilah. Tidak mungkin lalu cari orang tua yang asal-asalan kan tidak. Tapi yang memiliki elektabilitas tadi, kalau katakanlah nanti ada yang elektabilitasnya tinggi tapi dia tidak akan menjadi ancaman dengan yang memiliki sama-sama elektabilitas tinggi tapi akan menjadi ancaman, pasti milih yang tidak menjadi ancaman. Begitu loh. Makanya ini yang saya katakan bahwa partai itu pasti akan mencari sesuatu yang menguntungkan sesuai dengan kepentingannya, bukan mencari tantangan. Iya makanya itu. Ya itu makanya apa? Saya kira basisnya mesti data empirik kan. Di dalam tradisi Pilpres di Indonesia, biasanya ketika pertama kali seseorang menjadi calon presiden, dia akan memilih wapres yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi siapapun yang punya kualitas dan kemudian apakah dia muda atau tua itu nggak ada masalah. Kejadian seperti yang tadi Prof. Hendy sampaikan itu seringkali pada periode yang kedua. Jadi bukan pada periode yang pertama. Jadi yang sekarang dilakukan oleh kubunya Nasdem dan Demokrat dan PKS, menurut saya mereka sedang berpikir mencari cawapres yang betul-betul bisa bersinergi dengan Anies Baswedan, kemudian juga memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Bukan asal-asalan seperti pada periode yang kedua, karena siapapun jadi wapresnya mungkin akan jadi capres dan wakil presiden kan. Kemudian yang hal lain saya ingin komentari bahwa sebetulnya di antara Demokrat dengan Nasdem, menurut saya dalam soal tema tidak ada perbedaan sebetulnya. Antara, meskipun tadi sikapnya sedikit agak menolak ya, yang disampaikan oleh Bang Barus. Tetapi saya menangkapnya begini, bahwa gagasan perubahan dan perbaikan itu satu kerangka yang sebetulnya yang diusung oleh Nasdem sejak awal Bang. Yaitu ketika Nasdem mengumandangkan tentang restorasi.
Restorasi itu semangat perubahan dan perbaikan. Ini mestinya ini mampu diterjemahkan oleh menteri-menterinya Nasdem di dalam kabinet. Tapi meskipun saya sebenarnya menyayangkan ya ada beberapa evaluasi yang cukup mendasar di menteri-menteri Nasdem ini. Kalau saya boleh menyebutkan misalnya Menteri Pertanian itu kan catatannya cukup kita patut membuat catatan mungkin cukup angkanya di bawah 7 begitu, bahkan mendekati 6. Jadi kalau basisnya kinerja memang harus diakui ada beberapa menteri dari Nasdem yang menurut saya memang patut dievaluasi. Kemudian yang berikutnya menurut saya apa yang kemudian dilakukan oleh Nasdem mestinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda tanya. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul begitu. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar mengapa mereka takut. Saya kira itu. Baik. Pemirsa, politisi itu harus bisa membaca apa yang akan terjadi besok, pekan depan, bulan depan, bahkan apa yang akan terjadi tahun depan. Dan dia harus mampu pula untuk memberi alasan kenapa semua yang diramalkannya itu tidak terjadi. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, kita ketemu ILC yang akan datang.